tidak berdosa. Itu sunnah menurut ahli fikih. Nah kalau menurut ahli hadis, sunnah itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Maka ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Sholat lima waktu itu sunnah Nabi, hukumnya wajib. Khitan ini sunnah Nabi, hukumnya wajib. Nah itu. Ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Ya seperti sholat sunnah yang kita lakukan. Itu sunnah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, tapi hukumnya juga sunnah. Kan gitu. Wahyu itu poligami. Itu sunnah Nabi, ya. Tapi hukumnya ya belum tentu sunnah itu. Bisa jadi mubah, kan itu. Bisa jadi mubah. Apalagi kalau nikah. Nikah itu hukumnya 5 menurut Imam Ghazali, mengikuti situasi dan kondisinya. Kalau memang dia nggak nikah kok terus zina, maka hukumnya wajib. Kalau nikah kok malah menyengsarakan pasangan, hukumnya haram, kan begitu. Nah, maka seperti nikah lebih daripada satu itu sunnah Nabi, tapi hukumnya ya bisa mubah, bisa saja makruh, bahkan bisa saja menjadi haram. Maka kita memahami tentang sunnah. Nah ini sampai kalau kita itu saking terkenalnya itu sunnah, sampai ngomongnya itu adalah sunnah. Itu sunnah dulu. Nah, ini hitam itu hukumnya wajib. Hitam itu sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang hukum khitan, apa hikmah di balik khitan itu? Tentu saja kita sama-sama, kalau kita ditanya kepingin punya anak soleh apa tidak, semuanya jawab pasti pingin. Walaupun itu garong saja kepinginnya menjadi anak-anaknya anak yang soleh. Gak ada orang tua walaupun itu penjahat, garong, copet, maling sekalipun, pingin anaknya juga mengikuti kejahatannya. Itu yang maling. Apalagi yang tidak maling, apalagi yang baik-baik saja. Maka tentu saja kita semuanya menginginkan menjadi anak-anak yang soleh. Nah, di balik hikmah daripada khitan itu adalah bagaimana kita menjadikan anak atau membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi sayangnya kita menginginkan anak soleh itu nggak bisa instan, nggak bisa salah soleh, kan tidak bisa. Tapi punya melalui proses, semuanya harus ada proses. Makanya proses bagaimana kita menjadi anak yang soleh itu diawali dari proses awal mula. Bahkan Islam mengajarkan segala sesuatu itu ada doanya. Kenapa sih kok Islam itu ribet kayaknya? Kok apa-apa doa? Ternyata Masya Allah, setan itu ada 2. Ada yang ditugaskan kepada orang-orang mukmin yang baik, yang soleh. Nah, itu kurus-kurus Pak. Setannya kurus. Kenapa? Ketika orang itu makan, setan mau nimbur makan, orangnya Bismillahirrahmanirrahim. Racun itu. Lari. Ketika orangnya tidur, dia Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Racun lagi, lari. Akhirnya paling tidur di ember, ya. Ketika orang itu mau kumpul dengan istrinya, ada doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Dia mau ngikut nggak bisa nyumbang, kan gitu. Kalau nggak doa, setan ikut nyumbang itu. Dia nggak ikut lagi. Maka urus dia. Ketemu dengan setan yang tugasnya kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang nggak soleh. Kamu kok kurus nih ya? Iyo, awakku itu loh, dolan itu loh. Ngomong beriman ini susah tenang.
Kenapa kok kurus banget tuh? Iya, arah mangan doa, mau tidur doa, kumpul istrinya doa, apapun doa. Nah ini akhirnya ya saya kurus begini, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Wah, Masya Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka proses anak soleh itu diawali dari ketika bahkan kita kumpul dengan istri itu kita doa. Yang belum hafal ya doa. Bahasa Arab nggak hafal ya bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jauhkanlah saya dari setan dan jauhkanlah setan dari nikmat yang Kau berikan kepada saya. Gitu. Kalau hafal ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini insya Allah nanti anak begitu lahir itu akan dijauhkan dari setan dan menjadi anak yang soleh. Ini itu tadi bahwa kita semuanya ingin menjadi anak yang soleh. Nah, mewujudkan anak yang soleh diantaranya prosesnya adalah seperti itu dan kemudian didikan yang baik. Jadi anak itu mulai lahir itu sudah diadani. Begitu lahir yang terekam itu adalah kalimat Allahu Akbar. Ya, lahir itu kan kosong, seperti kaset kosong. Kalau kaset kosong untuk merekam atau misalnya HP kita nggak berat-berat isinya, itu suaranya bagus, hasilnya juga bagus. Tapi kalau rekamannya sudah kayak kita ini, sudah tua begini, rekamannya sudah macam-macam. Maka ketika lahir seorang bayi, maka diadani. Pertama kali yang terdengar oleh seorang bayi adalah suara kalimat La ilaha illallah atau suara adzan. Besar sedikit, maka didikan kita. Didikan itu ada dua. Yang pertama adalah mau'idhah, ya, nasihat. Jadi orang tua itu harus punya nasihat kepada anak-anak. Kadang-kadang kita ini ngobrolnya ngikut aja, sehingga tidak punya arahan kepada anak-anak. Anakmu, nanti harus sadar PDE. Nah, kita tidak punya nasihat kepada orang anak-anak kita. Maka nasihat ini penting. Orang itu kalau dinasihati, insya Allah akan masuk, ya. Bahkan orang itu 40 hari tidak ada nasihat, maka mati hatinya. Juga kata Imam Al-Ghazali begitu. 40 hari orang tidak dapat nasihat, mati hatinya. Kita ini tercipta dari tanah, maka sifatnya juga seperti tanah. Tanah itu bagaimana? Tanah itu didatangi tiap hari, dirawat tiap hari, kadang-kadang semprot, didatangi terus. Itu saja kadang-kadang masih ada ulatnya, masih ada kalajengking, ada tunggeng dan sebagainya. Ini padahal didatangi tiap hari. Apalagi kalau tidak pernah didatangi, nggak dirawat, maka tanah kita akan menjadi hutan belantara. Yang datang bukan hanya ular, yang datang ular besar, macan, singa, beruang dan sebagainya. Nah ini tanah. Nah manusia itu seperti tanah. Kita ini manusia dinasehati tiap hari saja, kadang-kadang masih malas ya teman. Kadang-kadang baru dinasehati ya malas nih. Apalagi kalau tidak pernah mendapat nasihat, tidak mau mencari nasihat, maka akhirnya menjadi hutan belantara. Sifatnya itu manusia menjadi sifat beruang, punya sifat singa, macan dan sebagainya. Bentuknya manusia, tapi wataknya watak beruang dan binatang-binatang buas. Oleh karena penting sekali kita bagaimana nasihat kepada anak-anak kita. Kalau sudah dinasihati, ya kadang-kadang masih meleset juga itu Pak. Kadang-kadang kita itu, misalnya kita punya anak itu sudah pernah diajak ke gunung, atau belum diajak, tapi sudah pernah dikasih tahu. Kamu ke gunung, tak kasih tahu, gunung itu nanti simpang sungai belok kiri. Itu nanti sampai gunung. Maka dia disuruh ke gunung beli sesuatu,
starter motor, seret sampai ke simpang Sunel. Akhirnya kadang-kadang lupa belok kanan ternyata. Akhirnya sampai ke Jujuhan. Sampai Jujuhan masih belum sadar juga. Sampai ke Sunirombe. Terus mikir dia, kok lama sekali nggak sampai Bungo ya? Astagfirullah. Saya tadi lupa. Dikasih nasihat sama ayah ke Bungo itu Sunel belok kiri, kok aku belok kanan tadi. Akhirnya balik sampai ke Bungo juga. Walaupun kadang-kadang lewat. Tapi kalau anak nggak pernah dikasih tahu Bungo belum pernah ke sana, nggak dikasih tahu juga, nggak dikasih nasihat, tahu-tahu suruh ke Bungo, akhirnya sampai simpang Sungai belok kanan, terus saja dia itu nggak kepikir, ini pokoknya belum sampai pada bahkan ekor laut kan itu tersesat betul. Nah ini karena tidak ada nasihat. Oleh karenanya didikan orang tua ini adalah utama sekali untuk membentuk karakter anak yang soleh maupun solihah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan uswah. Yang tadi dengan mau'idhah, yang kedua dengan uswah atau contoh. Kita ini kadang sama anak-anak kita, nah ini, besit, bapak ini orang angel nih, kenapa nih? Iya, tentunya anak-anak akan melihat kepada apa yang dilakukan orang tua. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada diri orang tua itu adalah nanti akan ada pada diri anak. Kalau bapaknya kencing berdiri, maka anaknya biasanya kencingnya sambil lari kan itu. Kalau bapaknya bangunnya jam 8, jangan harap anaknya jamaah subuh kan begitu ya. Di jam 9 nanti bapaknya. Ini adalah kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Nah inilah. Maka usahakan bagaimana kita ada yang namanya uswah. Yang tadi mau'idhah, yang satu lagi uswah. Dengan dua perkara ini, insya Allah akan terbentuk karakter anak kita menjadi anak yang soleh. Dan kita khususnya doakan mudah-mudahan Mas Muhammad Fajar Siddiq, nah ini menjadi anak yang soleh, anak yang terbentuk karakter yang baik, sehingga akan menjadi orang yang diridhoi Allah, berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Judulnya saja tausiah singkat. Nah, ini saya kira sudah singkat ya. Nah, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ada kekhilafan dan kekurangannya. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu waliyut taufiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.